Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Broadcast Nurul Mustafa. Ya, kali ini saya lagi bersama Master Darbukanya di Nurul Mustafa. Master, aduh. Bukan Bang, bukan. Apa kabar, Mam? Asik, alhamdulillah sehat nih Bang Mopri, Bang Ali. Jadi ngapain nih kita nih? Kali Ya, ini kita mau minta diceritain Ceritain apa tuh? tentang kepribadian Imam di Pribadi Master siapa? Darbukanya Nurul Mustafa. Asal muasalnya masuk kalau bisa main darbuka itu bagaimana? Muasal. Ya, untuk asal muasal sampai detik ini Imam bisa main darbuka itu ya pasti panjang banget Bang Ali untuk diceritakan ya. Pada intinya tuh ya semua itu kan berawal dari niat Imam gitu. Kesungguhan juga dan hobi gitu, suka sama alat darbuka ini, khususnya darbuka ya. Iya. Gitu. Jadi asal muasal main darbuka tuh dari 2000. Umur berapa umur? Umur kurang lebih 10 tahunan lah. Waktu masih SD berarti? Iya, SD SMP kurang lebih. 2010 lah kurang lebih gitu. 2010 kurang lebih Bang Ali. Itu waktu dulu masih namanya Hajar Marawis itu ya, bukan Iya, Darbuka. Jadi sebutan darbuka ini sebutan luar gitu. Itu ada sejarah juga sih. Itu penting banget sih sebenarnya sejarah darbuka. Jadi kan kalau di sini taunya dumbuk. Dumbuk. Tapi sebutan itu ini darbuka karena beda juga dari teksturnya kan, dari badannya, mikanya kan. Kalau di Indonesia kan dilapisin inian kan batu gitu, terus beda juga kan modelnya gitu. Kalau dumbuk itu bedanya apa sama darbuka ini? Dia bedanya dia pakai kayak model kerang aluminium gitu, dan dari Mesir, dari Turki gitu. Itu ada sejarahnya juga Bang Ali, itu penting itu nanti itu. Iya, jadi ini Itu asal muasal bisa belajarnya Bisanya. di mana? asal muasal Imam dulu tuh emang suka di kegiatan apa di bidang Islam itu kayak musik-musik hadroh, marawis. Itu emang udah dari kecil emang Gambus udah. ya? Dari kecil? Nggak, kalau gambus belum. Belum. Itu udah hadroh. beda ya? Beda dari hadroh dan marawis saja gitu. Kebetulan dulu emang suka banget main marawis dan belajar gitu. Main darbuka ini. Gitu. Awal mula pakai ini, pakai kaleng kerupuk. Nah, betul. Awal mula pakai itu benar. Kan suaranya sama tuh Nggak, kan nyari-nyari. jujur Imam nih bisa main darbuka awalnya nggak ada niatan sekali main darbuka gitu. Nah, jadi itu niatnya nyusul. Awalnya kan emang suka main marawis. Di marawis tuh nggak main tumbuk ya, sebutan tumbuk kalau bahasa kita. Darbuka itu main di marawis ya, goyang-goyang gitu Bang Ali ya, kalau di festival marawis. Nah, karena kita suka gegendingan ibaratnya tahunya. Jadi Apa ya aja kan namanya dipukulin kita gitu. kumpul sama marawis apa aja dipukul, kadang main haji, main kecerekan, main darbuka. Dan temen nih ada yang bisa main darbuka kan. Nah, kita spontan dong, wah hebat tuh bisa gitu jarinya. Nah, awal-awal orang kan ngeliat orang main darbuka gitu kan, jarinya bisa cepet gitu kan. Nah, kita penasaran lah, kepo lah. Nah, ketertarikan Imam tinggi gitu untuk bisa mempelajari itu. Wah, gua kudu bisa nih, kayak seru gitu. Karena sering Nah, melihat. mulai dari situ lah, mulai Gegendingan niat suka main darbuka, mukul-mukul walaupun nggak bisa ya udah ngeliatin gitu. Nah, dari situ dah Lihat-lihat gitu ya. itu. Dan itu lebih mayoritas tuh autodidak. Atau tidak. Nggak lihat tutorial di YouTube. Awalnya belajar tuh ada guru juga sempat diajarin teknik-teknik dasar lah, gitu, teknik dasar. Dan setelah itu kita suka pakai galon, pakai galon, pakai panci, apa aja dah kalau lagi tidur pakai kasur gitu-gitu. Nah, itu ngeliat YouTube akhirnya bisa gitu. Buat Tapi ngelemesin tetap tangan. didasar dengan Buat ada guru. ngelemesin tangan kayak gitu tuh Iya. butuh waktu berapa lama? Itu butuh proses tergantung pribadi orang ya. Semakin kita giat sungguh-sungguh dalam berlatihan, itu semakin cepat juga proses kita bisa dalam bermain darbuka apapun itu ya, dari darbuka atau apapun gitu. Intinya istiqomah, kita niat, sungguhan, terus juga ya konsisten gitu. Dalam hari itu kita kudu minimal ada target juga kan, latihan terus gitu. Karena nggak ada yang instan ya, butuh proses tetap. Imam kurang lebih bertahun-tahun lah untuk bisa menguasai teknik keseluruhan, walaupun ya juga belum keseluruhannya gitu. Masih banyak juga yang masih belajar gitu, masih banyak yang kudu dipelajari lebih dalam lagi gitu. Asal muasal itu dari marawis. Dari marawis hadroh Bang Ali itu Imam emang dari kecil emang udah main hadroh. Oh, marawis sudah ada gurunya. Udah dari peak banget ya Udah ada gurunya tuh. gurunya gitu tetap. Nah, terus asal muasal ke Nurul Mustafa ini Wah, itu tuh mahal tuh, Masya Allah, makanya alhamdulillah ala kulli hal ya. Bersyukur banget bisa berada di posisi ini. Tetap Bang Ali, ada wasilah orang yang bisa mengantarkan Imam sini. Awalnya itu dari kecil emang suka ngaji-ngaji, ya kan, ngaji-ngaji. Terus akhirnya tim hadroh ini ada hubungannya sama Majlis Nurul Mustafa Kemis. Akhirnya tim hadroh Imam yang di kampung ini
main di Nur Mustafa Malam Kemis. Awalnya dari Mustafa Malam Kemis. Ya, Imam Malam Kemis dari 2010 sampai 2015. Gitu. Terus diajak juga ada teman cerita panjang, ada teman juga dari malam minggu ke malam Kemis ngeliat Imam main darbuka. Kan kebetulan dulu paling ininya di malam Kemis kan darbuka Imam udah ini. Di malam minggu ada cuma belum terlalu menonjol gitu kan. Jadinya orang malam minggu Abang Uya, ada namanya Abang Uya gitu. Ngeliat Imam akhirnya diajak lah Imam ke malam minggu. Uya gitu ya. Abang Uya. Itu Pak, yang ngajak Imam Bang Uya. Masya Allah Bang Uya, tanpa mau kebagikan. Berarti lewat Bang Uya bisa ya, gabung ada wasilah-wasilah Bang Uya. Nur Mustafa. Ya akhirnya 2014 tuh baru gabung ke Nur Mustafa satu pembukaan gitu. Gitu. Kurang lebih gitu Bang. Sampai Nur Mustafa sekarang ya. Sampai titik. Itu sebelum udah lancar banget tuh. Itu udah pas di Nur Mustafa udah lumayan menguasai teknik-teknik roll lah gitu. Ketika malam Kamis itu masih benar-benar masih banyak otodidaknya gitu. Karena karena kan qasidah di Nur Mustafa itu kan berbagai macam. Iya, berbagai dan sama juga kan karena kita udah terbiasa di malam Kamis, jadi pas malam Minggu ibaratnya udah nggak kaget gitu Bang. Gitu. Kan langsung tahu gitu misalnya qasidah dibawain apa. Karena kan udah biasa di malam Kamis sholat kayak gini, ya udah pas disuruh main kita ya udah main kayak biasa aja gitu. Sebagaimana biasanya kita main berdarbuka di malam Kamis gitu. Nah, waktu awal mulai itu kan otomatis kan pasti harus berteman sama siapa-siapa aja kan tuh. Nah kan itu tuh dingin agak kegok nggak tuh? Nah, bener, dan Imam tuh di mana-mana paling kecil sendiri, dan kayak contoh di mana paling kecil sendiri Bang di pergaulan mana. Terus juga kayak di HSB kan, di Hadros Sababun Balwi, dan itu benar-benar nggak kenal sama sekali tuh orang, cuman Uya doang. Belum kenal dan siapa? Itu ya udah namanya kita diamati suruh main, ya udah bismillah dengan niat yang baik juga, ya udah main aja gitu kan. Berjalannya waktu kita ya udah akhirnya proses step-step Allah arahin sampai titik ini gitu. Intinya ya niat baik aja, niat ngaji gitu. Ngaji itu hobi. Iya, niat bantu dakwah juga dalam alat musik darbuka ini, alat musik Islami. Tapi ada sekarang Imam udah bisa ngajarin orang apa gimana? Ya siap, untuk namanya kita punya ilmu harus saling berbagi Bang Ali gitu. Nah, ngomong-ngomong masalah berbagi ilmu, pukulan dasar untuk darbuka tuh kayak gimana? Coba kita contohin. Iya, boleh. Oke, jadi pukulan dasar nih. Biasanya kan kalau pukulan dasar tuh orang suka yang buat sholawatan tuh, kita bisa masuk ke ritme, bisa dibilang saidi. Pukulan dasar paling gampang. Iya, bisa mayoritas tuh saidi, orang bisa buat sholawatan. Ya, contohnya kayak gini, sedikit ya. Tuh kalau pakai slap ini harus ditutup gini tangannya. Bisa juga pakai gini. Itu dasar bat. Dung tang dung tang dung tang dung. Nah, itu kalau masuk ke jari teknik roll ya, bisa langsung gitu Mas. Yang dimainin jadi berapa gitu? Itu kalau darbuka di sini kita memakai jari juruk sih, jari manis, jari telunjuk dan jari manis gitu. Jadi makanya salam anak darbuka begini, garpu sama ya. Jadi ini salam anak darbuka tuh begini. Makanya kenapa kok gitu tuh anak darbuka? Karena apa? Tapi ini dari ini main nggak sih? Enggak, jari telunjuk, jari manis, jadi gitu. Jadi jari telunjuk dan manis gitu. Itu untuk dasar. Enggak Bang Ali, kan kita ada proses pembelajaran juga, jadi gitu dulu untuk melemaskannya gitu, ada temponya. Itu kalau lebih dalam lagi untuk mempelajari teknik-teknik darbuka Bang Mufri, Bang Ali gitu. Terus habis itu kemana? Habis kan daerah paling mudah tuh. Banyak tuh, kalau udah bisa menguasai ritme kita harus paham ritme juga, kayak saidi, terus baladi, jumping ya. Malfuf, jumping darbuka. Jamming. Lompat. Mainnya sambil lompat-lompat. Jamming. Iya, jamming. Iya, jamming. Kalau jamming itu biasa kita kumpul, ibarat kata kalau alat musik tuh kita ngobrol kan. Main solo ya, ngobrol bareng dalam alat musik gitu bisa jamming. Gitu, menguasai ritme, terus juga mempelajari teknik-teknik roll, yang dasar, ada teknik dasar single, double gitu, triple, quadruple dan yang lain, masih banyak lagi untuk bisa mengiramakan
biar enak gitu didengarnya juga. Tahap-tahap ya. Berarti kalau Karena kan butuh rasa juga dalam bermain tuh Bang Ali, Bang Mufi. Bukan cinta doang, ada iya. rasa. Ya, jadi dalam apapun itu harus memakai rasa karena banyak nih orang memain darbuka dan yang mahal itu yang membedakan tuh rasanya. dan variasi itu Variasi beda-beda tuh. Variasi beda-beda Ada macam-macam kayak variasi punya sendiri apa emang ada variasi model banyak. harus Jadi ini nggak? jadi dalam permain darbuka tuh punya ciri khas masing-masing Bali Oh, gitu. betul. Jadi tuh pakai inspirasi sendiri dalam mukulnya gitu. Jadi punya Kayak kriteria karya sendiri, masing-masing gitu, ya. kriteria masing-masing dari cara cara Teknik tekniknya bermainnya. sama cuma iya dalam bermainnya itu kadang jarinya ada yang beda-beda kan gitu. Gitu. Giting kan. Pukulan gambus beda, pukulan menadro beda. Harus beda karena kita menyesuaikan. Harus pada tempatnya kan kalau nggak ada tempatnya nggak enak gitu kan. Masalah. Gitu Bang Mufi. Jadi sesuatu harus bertempatan supaya enak didengar. Yang dengar juga nyaman, enak kan. Bisa joget juga, bisa Iya. menghayati gitu. Iramanya pas. Itu udah masuk ke gambus juga ada ya. Gambus ada, jadi kita gimana tempatnya aja. Kalau di gambus ya harus sesuai dengan ketukan gitu. Begitupun sholawat ini, sholat itu, macam-macam. Nah, kita sebenarnya Versi melo, versi yang jedak-jeduknya gitu, macam-macam. nah resep kita pernah dengar tuh yang namanya Sarah, Jati, Nah, PP ya itu bisa pelajari kan lebih ke gambus itu, Oh gambus kalau ke marawis juga gitu. Cuma kalau sholawat ya bebas kita boleh main apa aja gitu, asal ya sesuai itu. Baik lagi ke sesuai sama konteksnya itu, pukulan tersebutnya itu gimana. oh, gitu. Berarti kalau salawat itu variasi sendiri Ya, lah. makanya jadi langkahnya kita harus benar-benar paham pukulan-pukulan, ketukan juga, tempo-tempo, dan itu yang paling penting gitu. Oh, gitu. Karena kalau sembarangan juga kan gak enak, orang dengar apa sih gitu kan, jadi bising gitu. Dangdut, Iya, nggak. Pokoknya harus pada penempatan sesuatu apa sesuai gitu. Gitu Bang Ali, Bang Mufi. Nah, nih kan kasih motivasi buat yang pada main Apa darbuka nih? di rumah. Darbuka. Iya, kasih motivasi buat untuk pemula walaupun belum bisa biar jadi bisa tuh motivasinya kayak gimana? Jadi gini, orang-orang pada enggak selawat gitu ya, ya. ya siap. Jadi buat teman-teman semua yang nonton video ini yang mau bisa, khususnya kan nih di imam di bidang darbuka ya. Buat teman-teman yang mau bisa menguasai, contoh kasarnya kayak imam lah gitu, Iya. bahkan bisa lebih. Itu nggak ada yang nggak mungkin. Semua orang pasti bisa. Dan kuncinya itu ya dari diri kita ya niat, terus kesungguhan juga, keistiqomahan gitu. Dan harus suka sama alat ini. Kalau nggak suka apa? Gimana kan pasti bosen dia. Ya harus suka semua sesuatu pasti kudu suka. Gitu. Kalau suka keinginan tahu kita pasti bakal banyak. Betul Bang Ali gitu. Jadi sehingga kita latihannya semangat kan. Kalau nggak suka bete gue males main ini, udah cukup gitu kan. Bosen, ada rasa bosen. Cuma kalau suka benar-benar gimana caranya ngejar tuh supaya gue bisa gitu kan. Ibaratnya gitu. Jadi semangat terus buat teman-teman yang lagi belajar darbuka, kalian pasti bisa. Pasti bisa. Iyalah. Hubungin aja. Abang Imam. Siap, jangan lupa juga. Apa Instagramnya nih? Instagramnya MS99. Nonton juga nanti insya Allah dibuat tutorial-tutorial kalau ada waktu Bang Ali. Oke. Biar di YouTube Imam. Makanya gitu ibarat kata dan sampai bisa kenal Habibana tuh ya kalau dibilang kata-kata tuh sulit lah gitu. Ibarat kata intinya tuh Imam di sini berkahnya ini ya udah khidmatnya di sini Imam Habibana, nggak pengen Imam jauh sama Habibana sampai kapanpun dunia akhirat gitu. Pada intinya niat baik aja Bang Ali, niat baik, pikiran baik, hati baik, dah gitu aja dah. Bisa Gitu. kenal Iya. sama Tujuan kita baik Nabi cinta sama Muhammad. Nabi Muhammad gitu Bang Ali. Karena Habibasan semua kita ngajarin kita buat cinta sama Nabi Muhammad. Betul Bang Ali gitu. Jadi ya kuncinya ya udah untuk sampai titik sekarang ini niat baik, kita punya hati baik, pikiran baik, tujuan baik, udah jangan punya yang aneh-aneh dah gitu. Yang Supaya kotor, jelek. biar Allah kasih jalan tuh kita benar-benar terbaik juga Iya. gitu. Gitu aja sih singkatnya dari Imam, nggak bisa panjang lebar gitu. Oke, dah, kalau gitu. Nah, tadi kan udah diceritain dari awal mula Imam belajar darbuka di Nurul Mustafa. Terus kan yang namanya darbuka kan pasti ada alatnya. Iya. Pasti nggak langsung ada perjuangan sebuah alatnya itu. Betul itu. Nah itu awal mula beli harus ngamen dulu gimana? Coba ceritain. Pahit Bang, pahit. Iya. Jadi Pahit, pahit, bener pahit, Imam pahit, waktu bener. itu sampai udah masuk Nurul Mustafa ya. Iya. Nurul Mustafa 1 sama Habibana. Itu Imam belum punya sama sekali belum punya darbuka. Belum punya alat. Belum Nah, itu orang punya. dari mana? Itu minjem sama orang, minjem. Oh, ya
Jadi sehari-hari imam tuh belajar ya itu benar pakai galon. Kalau di rumah tuh iseng namanya suka ganti kan. Kalau lagi duduk ini nih, duduk nih. Gini-gini aja gitu, kadang di tembok iseng aja gitu, iseng. Tangannya suka iseng gitu belajar-belajar. Dari situ wow itu sampai dulu Mustafa belum punya darbuka dan semenjak bawa galon ke rumah dia. iya dan semenjak di sama Habibanya di istana dia udah mulai tuh alhamdulillah Allah kasih rezeki sehingga bisa mempunyai darbuka sehingga sekarang darbukanya 3 Bang Mufli Bang Ali. Waduh. Jadi multifungsi buat bikin karena memang punya YouTube buat bikin konten gitu. Gitu deh. Jadi tuh ada pahit-pahitnya pasti perjuangan tuh kayak Iya, perjuangannya Imam kan. Enggak punya darbuka belum ada nih darbuka ini enggak ada. Pinjem. Keinginan ada, mau beli enggak sanggup. Betul. Berkah majlis berkah Habibana semua masyaallah. Alhamdulillah. Nah, ini. Iya. Nah, iya. Ini sejarahnya. aduh kalau sejarah sulit. Cuma beda kan? Beda. Nah, yang kok kecil. Nah beda. Jadi ini wah kalau kita jelasin itu panjang lebar Bang. Gitu. Intinya tuh banyak perbedaan kan. Iya. Tuh. Tingginya beda lebarnya. tingginya. Nah, Motif beda motif. Jadi emang kita bahas sekarang nih. Jadi ini luas Jadi banget. gimana ceritanya waktu itu bisa punya alat darbuka ini? Alhamdulillah kuliahnya ya Allah kasih rezeki gitu. Sehingga punya uang ya untuk beli itu gitu aja. Apalagi sekarang udah jadi YouTuber ya. Alhamdulillah ya biar bermanfaat Bang. Bisa bagi rezekinya itu ke orang-orang lain juga biar pada girang gitu. Dan kenalin orang pada proses selawat. Ya, sama sholawat juga sama Nabi, cinta sama guru sama orang tua juga gitu kan. Jadi gimana caranya doain juga biar beradanya imam di titik ini terus juga orang kenal sama imam biar jadi manfaat juga gitu. Merangkul dalam hal kebaikan di jalan Nabi Muhammad gitu. Sebagaimana guru kita ngajarin Bang, Habib Hasan Jafar Silaf. Penting kita istiqomah ya. Iya, di jalan baik aja udah ya, jangan pakai macem-macem gitu. Inilah bertanya imam dari asal muasal pengen. Iya. Bisa, teman gak punya alat, teman Allah kasih. Imam kenal sama majlis. Betul. Sering gitu. bersalawat. Alhamdulillah pokoknya bersyukur banget. Tinggal kasih 3 langsung. Iya, tinggal kita Harganya? jaganya ini. Harganya ya kisaran paham lah anak darbuka gitu. Oh, aduh. Lumayan dah. Iya. Jadi udah pakai galon lagi deh. Alhamdulillah ya. Gitu. Alhamdulillah. Wah. Udah Habib atas, alhamdulillah. Ada Habib atas. Sini Habib. Wah, nih betulan ada 3. Nah. Waduh, ahlan. Ahlan. Beda ini. Lagi pada ngapain? Kita lagi pada ini nih ngobrol-ngobrol sama Bang Ali tentang darbuka. Oh, Iya. Itu habis ngapain nih? itu habis diurut. Oh, habis Biasa, diurut. Lagi pegel. Apa gimana? Itu lagi pusing-pusing habis vaksin. Udah sekarang kita mainin aja tuh. Mainin ya. Oke. Apa yang denger nih? Gimana rasanya? Oke, Enak gak? siap. Kita langsung prakteknya langsung tuh sama Habib Patus kebetulan langsung salawat ya. Atau belajar Apa nih? Ayo. Salawat pop apa dangdut? Salawat. Dangdut aja. Ente dangdut. Salawat. Dangdut lagi baru. Ayo sebentar. Ya salawat. Salawat kan? Apa nih? Salawat apa? Awal. Tarim. Tarim ya, tarim. Tarim. Kan nanti kan pengen ketarim lagi ya katanya. Insyaallah doain nanti kalau udah anak ketarim, udah semua beres dah masalah insyaallah. Ini semua urusannya juga dilancarin sama Allah. Ya, itu Ya, ayo siap. Gimana siapa yang mau duluan? Habib Patus lah. ente ngomong. Ya tadi Tarim ya tarim ya tarim ya tarim syairillah 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 ya tarim ya tarim ya tarim ya tarim syairillah 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 baldatul awliya baldatul awliya syairillah 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 ya tarim ya tarim ya tarim ya tarim syairillah 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 ya tarim ya tarim ya tarim ya tarim syairillah syairillah
syailillah 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 ya tarim ya tarim ya tarim ya tarim syailillah 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 syailillah. Kayak gitu. Mantap insyaallah. Ajib. Gimana Beb? Mana? Alhamdulillah tapi sehat ya sini ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Insyaallah habis sekolahnya Jidah nih, sekolah Jadati, Jidah nenek-nenek nih habis Syarifah Fatmah. Setelah nanti ziarah ke Jawa, ziarah dulu, ziarah ke Nyaan, ke Biswai Tanggul, semuanya ada ziarah. Baru tuh petikatan lagi. Nah, udah selesai. Ini semua selesai dah. Alhamdulillah udah ketemu. Pas pertama datang tuh anak ke Hadramaut. Anak pertama kali itu sebelum Habib Abdullah bin Syahab meninggal, cuma Habib Syahab dulu. Ketemu bin Syahab, minta ininya, minta sirnya semuanya, minta apa? Barakahnya ya. Baru tuh pas anak pengen masuk ke dalam sofa, rupanya dimasukin ke Masjid Isra. Dipanggil sama Habib Ali bin Syahab Wakam Salim. Itu anak di situ 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun di situ. Habis itu dari kecil, dari umur 11 tahun. Udah 11 tahun. Sekarang 16 tahun merana. Insyaallah. Udah 11 tahun. Lempar di 11 tahun. Masya Allah. Pertama tuh dari umur 7 tahun. Pertama pas di Indonesia tuh dari umur 7 tahun anak ke Saung Walid. Di Saung, di Bogor. Itu di situ mungkin 2 tahunan kayaknya. 2 tahunan. Di itu balik ke Nian, ke Bedaku. Darul Quran. Nah, Syekh Mansur. Mansur ya? Yes, Mansur. Itu baca Quran 2 tahun juga di situ. Hafal Quran. Itu ada dengar kata wali itu. Katanya atau sudah kantik ke Yaman, ke Hadramaut. Hadramaut. Apa Hadramaut di Yaman? Udah anak langsung ikut dia, diliatin di sini ya. Kaget nggak waktu awal? Kaget lah. Hadramaut, kehadiran kematian gitu kan. Ada kematian ya. Itu anak diliatin videonya nyamun. Enak juga kan ya. Ini ada ini ya. Apa-apanya gitu. Langsung dah siap-siapkan besoknya itu anak jalan-jalan dulu sebelum pengen ke Hadramaut anak ke jauh dulu. Kayak sekarang nih. Kalau pengen ke Hadramaut ziarah ke Jawa dulu biasa. Karena sebelum itu kan ke ziarah Jawa dulu ya. Kita ambil barokah. Barokahnya semuanya ya, minta doaan dulu. Pamit dulu kan. Baru dah ke Hadramaut. Nanti 5 tahun lagi di situ, insyaallah. Doain deh. Biar jadi wali, biar jadi apa? Amin. Jadi pengganti apa? Lebih lagi daripada Walid, insyaallah. Dari Walid ya. Ya, penuh dari Walid. Nah, insyaallah. Alhamdulillah. Tapi doain nih 5 tahun habis sini berarti mau ziarah ke Ziarah ke Jawa habis Khol Jidah. Kita mau ke Jidah dulu sini karena waktu itu di saat Jidah udah meninggal atas kan nggak ada ya? Ada. Atas di sono izin sama Walid ya mau pulang dulu ke sini mau ziarah ya. Iya. Mau ziarah terus sama Ami Mustafa. Karena kan yang bawa Iya, yang bawa anak tuh sama Habib Mustafa. Habib Mustafa. Nah, yang Habib Mustafa berapa kali tuh dia bolak-balik terus dia. Itu aslinya pengen balik lagi ke Hadramaut, pengen lihat anak. Nggak sempet. Udah takdirnya Allah yang ngambilnya. Berarti terakhir tahun 2000 kemarin. Nah, 2020 kemarin tuh. antum izin sama Walid pulang ke sini mau ziarah gitu kan ya. Iya. Izin juga ke Unut semua ya, ke Karimnya. Jadi atau sini pulang ke sini izin. Iya. Ingin ziarah ke Syarifah Umi Fatmah dan Ali Mustafa bin Ja'far Asegaf ke sininya. Terus akan balik lagi nih nanti kan balik lagi Nanti 5 tahun lagi insyaallah. Nurusin lagi nih berapa tahun? 5 tahun lagi insyaallah. Oh, 5 tahun. Sampai kapan di sini? Ana di sini mungkin Rabi awal mungkin awal bulan Maulid kayaknya. Nanti Maulid masih di sini. Oh sini insyaallah. Dengar kata Walid juga gitu. Ambil ada nanti ada kabarnya insyaallah kabarnya. Doain dah biar cepat-cepat ke Tarim gitu enak kan. Belajar semangat terus. Insyaallah dapat berkah Tarim, berkah Zambal, berkah ini semuanya dapat dah. Nanti Anda berkah dapat sini insyaallah datang ke sini semua berkahnya insyaallah. Nah, Habib Ali itu di sana belajar ya. Makanya nggak bisa pulang karena baru kali ya. Iya mungkin gitu. Salam. Sama Sama Habib Ali. Insyaallah Ali ya udah.
Insyaallah Ali jadi anak yang soleh, insyaallah jadi nanti wali penggantiannya juga nih. Karena kan nanti kan kalau anak udah kesini kan, nanti Ali yang bantuannya juga kayak ami-amiana tuh kan. Walid yang dulu kan yang bantu siapa? Mustafa, Abdullah, Gosim. Insyaallah nanti Ali bantuin anak juga insyaallah dakwah insyaallah. Kita bareng-bareng di bareng Mustafa. Nah, center. Kibarin Majlis Mustafa ya. Insyaallah. Masyaallah. Mam nanti mau nanya. Semangat terus. Siap, gimana lagi nih? Mau Ya udah lagi lanjut ya. Mau. Undangan buat besok. Oh iya, undangan buat Jeddah. Jangan lupa ya hadir semua nanti nih sebelum asar. Ada hadir. ngapain? Asar kan nanti khotam apa? Khotam Quran dulu. Baru tahlil nih baru. Mending jangan lupa hadirin ya nanti asar nih. Hari Sabtu, hari Sabtu. Jangan lupa. Tanggal berapa? Tanggal 14. Bulan Agustus. Jangan lupa ya hadirin. Oh, Jeddah. Insya Allah dapat berkahnya semua dapat. Siaran semua dapat. Nanti insya Allah semua urusannya semua dilancarin semua sama Allah. Doain juga biar bisa Iya. ke Dromon. Insya Allah. Alhamdulillah di sini kita sudah kelar semuanya nih. Kita ada imam. Kita udah dibahas tentang berbuka nih. Teman Iya. Alhamdulillah Allah kasih berkah. Kita Ada lipat. Alhamdulillah. Kalau tahu datang ayo atas. Ya berkahnya Hadramaut nih, berkahnya Hadramaut bisa datang sini. Semoga yang nonton dapat keberkahan semua. Insyaallah. Amin. Amin. Berangkat ke negeri Hadramaut. Amin. Ziarah ke sono ke wali-walinya Allah. Khazambal, ke Furet semuanya dah dapat insyaallah berkahnya. Kubul. Bul. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, setelah selesai kita minta cerita-cerita dari Imam tentang Darbuka. Siap. Alhamdulillah kehadiran Habib Atos, cerita tentang belajarnya di Hadramut. Nah, buat kedepannya di konten kita podcast kali ini, siapa yang bakalan kita menghadirin? Silakan komen siapa yang bakalan kita hadirin. Insya Allah kita hadirin. Ya Allah, amin. Terima kasih yang udah pada nonton. Asal jangan jin bang ya. Iya. Terima kasih yang udah pada nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.